Bayangkan sebuah dunia tanpa nyamuk, tidak ada dengungan yang mengganggu di malam hari, tidak ada gigitan gatal, tidak ada ancaman demam berdarah atau malaria. Terdengar seperti surga, bukan? Tapi tunggu dulu. Tanpa nyamuk, keseimbangan ekosistem global bisa terguncang hebat. Banyak hewan bisa kelaparan, beberapa tanaman bisa berhenti berkembang biak, dan rantai makanan bisa runtuh pelan-pelan, tak kasat mata, tapi mematikan. Nyamuk, si makhluk mungkil yang sering kita benci, ternyata memegang peran vital yang selama ini kita abaikan. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan saluran Kuak Fakta, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta paling mengejutkan dari alam semesta. Kalau kamu punya pendapat soal nyamuk, tulis juga di kolom komentar. Apakah kamu tim musnahkan nyamuk atau selamatkan ekosistem? Kami penasaran. Mari kita mulai dari fakta dasar. Dunia ini memiliki lebih dari 3.500 spesies nyamuk yang telah diidentifikasi oleh ilmuwan. Mereka tersebar di seluruh penjuru bumi, dari hutan hujan Amazon hingga daerah kutub yang beku. Dan menariknya, tidak semua nyamuk menggigit manusia. Bahkan, hanya sebagian kecil spesies nyamuk betina yang melakukan itu, dan hanya saat mereka membutuhkan protein untuk memproduksi telur. Nyamuk jantan justru adalah vegetarian sejati. Mereka memakan nektar bunga dan cairan tanaman. Peran mereka dalam ekosistem sebagai penyerbuk seringkali luput dari perhatian. Menurut entomolog dari Smithsonian Institution, nyamuk jantan berkontribusi pada penyerbukan berbagai spesies tanaman, khususnya yang berbunga di malam hari. Proses ini serupa dengan yang dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, dan bahkan kelelawar. Tanpa disadari, nyamuk jantan ikut menjaga keberlangsungan vegetasi. Sekarang kita beralih ke fase larva. Nyamuk betina bertelur di air, entah itu di genangan, kolam, atau bahkan di penampungan air hujan. Larva nyamuk yang muncul kemudian menjadi santapan utama bagi berbagai jenis ikan kecil, seperti guppy dan killifish, serta amfibi seperti katak dan salamander. Serangga air seperti capung juga menjadikan larva nyamuk sebagai bagian dari menu utama mereka. Larva nyamuk bukan hanya sumber protein tinggi, tapi juga membantu mengontrol populasi plankton dan bahan organik di air, menjaga keseimbangan nutrisi di lingkungan perairan. Setelah fase larva dan pupa, nyamuk dewasa keluar dan menjadi bagian dari rantai makanan darat. Kelelawar, burung pengicau, laba-laba, bahkan kadal kecil adalah pemangsa alami nyamuk dewasa. Beberapa jenis burung, seperti burung layang-layang dan nighthawk di Amerika Utara, bisa mengonsumsi ribuan nyamuk dalam satu malam. Tanpa nyamuk, populasi hewan-hewan ini bisa menurun drastis. Dikutip dari laporan penelitian University of Florida, hilangnya nyamuk secara total dari ekosistem akan mengganggu keseimbangan energi dan biomasa. Mereka menghitung bahwa nyamuk bisa membentuk hingga 20% dari biomasa serangga terbang di beberapa ekosistem rawa. Angka ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa nyamuk memiliki kontribusi signifikan terhadap total energi yang tersedia bagi hewan pemangsa. Sebagai perbandingan, mari kita lihat ekosistem tundra Arktik. Di sana, nyamuk bukan cuma sekadar serangga. Mereka adalah bagian penting dari makanan burung-burung migran yang datang dari ribuan kilometer jauhnya hanya untuk berkembang biak. Selama musim panas yang singkat, nyamuk berkembang biak dalam jumlah besar. Burung-burung seperti sandpiper dan plover sangat bergantung pada ketersediaan nyamuk sebagai makanan cepat saji berprotein tinggi. Jika nyamuk lenyap, migrasi burung bisa terganggu, dan rantai ekologi lintas benua akan berubah. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa nyamuk juga menjadi vektor penyakit. Malaria, demam berdarah dengue, Zika, dan chikungunya adalah sebagian dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, terutama oleh spesies dari genus Anopheles, Aedes, dan Culex. Menurut World Health Organization, nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia, karena bertanggung jawab atas kematian lebih dari 1 juta manusia per tahun, terutama akibat malaria di wilayah Afrika Sub-Sahara. Ironisnya, peran ekologis nyamuk bertabrakan dengan kebutuhan kesehatan manusia. Maka muncullah pertanyaan besar. Apakah kita bisa menghapus nyamuk penyebar penyakit tanpa merusak ekosistem? Sains modern sudah mencoba menjawab itu. Dalam beberapa tahun terakhir, ilmuwan telah mengembangkan teknologi rekayasa genetik, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Oxitec di Inggris, yang menciptakan nyamuk jantan transgenik. Nyamuk ini membawa gen yang membuat keturunannya mati sebelum dewasa, secara efektif mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti di wilayah tertentu. Namun, meski terlihat menjanjikan, teknologi ini masih dalam tahap eksperimen dan belum bisa diimplementasikan secara luas tanpa risiko ekologis yang belum sepenuhnya dipahami.
Sementara itu, strategi alternatif lain yang dikembangkan adalah teknik pengendalian biologis. Contohnya, melepaskan bakteri Wolbachia ke dalam populasi nyamuk. Bakteri ini bisa menghambat nyamuk dalam mentransmisikan virus dengue ke manusia. Studi yang dilakukan oleh Eliminate Dengue Project di Yogyakarta menunjukkan penurunan signifikan kasus demam berdarah di daerah uji coba. Pendekatan ini lebih ramah lingkungan karena tidak memusnahkan spesies, melainkan memodifikasi kemampuannya sebagai vektor penyakit. Di sisi lain, penting juga bagi masyarakat untuk memahami bahwa menghilangkan semua nyamuk bukan solusi realistis. Bahkan, seperti dikatakan oleh Dr. Cameron Webb, ahli entomologi medis dari University of Sydney, nyamuk sudah ada di planet ini sejak lebih dari 100 juta tahun lalu. Mereka hidup berdampingan dengan dinosaurus dan bertahan melewati zaman es. Artinya, nyamuk adalah makhluk yang sangat adaptif dan sulit dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Nyamuk dalam budaya dan sejarah manusia. Di beberapa budaya tradisional, nyamuk memiliki makna simbolik. Dalam cerita rakyat suku-suku di Amazon, nyamuk dianggap sebagai roh leluhur yang menjaga hutan. Di Jepang, nyamuk muncul dalam haiku sebagai simbol musim panas dan waktu yang cepat berlalu. Bahkan dalam sejarah militer, nyamuk pernah memainkan peran penting. Pasukan Romawi, misalnya, memanfaatkan rawa-rawa penuh nyamuk untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Banyak tentara asing yang jatuh sakit sebelum sempat bertempur. Menariknya, dalam dunia seni dan sains, nyamuk juga telah menjadi inspirasi. Leonardo da Vinci pernah mempelajari cara nyamuk mengepakkan sayap sebagai dasar dalam desain mesin terbangnya. Di era modern, studi tentang cara nyamuk menggigit tanpa disadari manusia digunakan dalam pengembangan jarum suntik yang minim rasa sakit. Kita sudah membahas peran nyamuk dari berbagai sisi, ekologi, kesehatan, budaya, hingga teknologi. Dari sini, pertanyaan besar muncul, bisakah kita hidup berdampingan dengan nyamuk? Jawabannya tidak hitam putih. Kita harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kesehatan manusia dengan menjaga stabilitas alam. Jika kamu merasa topik ini membuka wawasan baru, jangan lupa klik suka dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Setiap dukungan kamu membantu kami terus menghadirkan fakta-fakta yang mendalam dan mencerdaskan. Jangan lupa juga untuk berlangganan Kuak Fakta dan aktifkan loncengnya. Karena setiap detil kecil di alam ini bisa jadi punya cerita besar yang menanti untuk diungkap. Terakhir, mari renungkan sejenak. Mungkin di balik gigitannya yang menyebalkan, nyamuk menyimpan pelajaran tentang pentingnya keseimbangan, ketekunan hidup, dan hubungan rumit antar makhluk di bumi ini. Karena, seperti ranting kecil yang menopang pohon besar, peran nyamuk di ekosistem jauh lebih besar daripada yang terlihat.